Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas ruang kolaborasi modul 1.4a.4.5 studi kasus modul budaya positif dari kelompok 1. Untuk ruang diskusi kolaborasi ini, kita didampingi oleh Ibu Desrina sebagai fasilitator, Ibu Hajah Rika Rahmita sebagai pengajar praktik, dan Ibu Nunung Nurhayati sebagai pengajar praktik. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ibu Irma Samrotul Puadah, yang kedua ada Ibu Rati Indah Puji, yang ketiga ada Ibu Apriani Ayu, dan yang keempat ada saya sendiri, Jaja Sujatna. Dalam ruang kolaborasi ini kita membahas beberapa kasus. Ada kasus yang pertama, saya akan jelaskan secara singkat saja. Pada kasus satu ini terdapat permasalahan Pipi dan Natali yang tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni di kelas saat Bu Eni sedang menggantikan Bu Santi yang tidak masuk sekolah karena sakit. Pada kasus ke-1 ini muncul beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Hasil diskusi kelompok kami, dari 3 langkah restitusi, hanya ada 2 langkah restitusi yang dijalankan Ibu Santi. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Tindakan itu tidak boleh dilakukan bila kalian sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Apa yang kalian bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat kepada Ibu Santi? Yang berikutnya menanyakan keyakinan. Apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Kami mengetahui perilaku kami tidak sesuai dengan keyakinan kelas, Bu. Bagaimana kalau kami mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas? Tema yang dipilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Selanjutnya, mengirim email kepada Ibu Eni tentang diskusi kelompok. Kemudian menyampaikan kepada Ibu Eni bahwa telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka kami akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Kemudian pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang diusulkan oleh Pipi dan Natali sudah sesuai dan tepat. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu meminta maaf dan mengakui bahwa tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang kedua, mengadakan diskusi kelompok dengan teman sekelasnya dengan tema penerapan keyakinan kelas. Yang ketiga, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Dan yang keempat yaitu memberitahu kepada kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Yang pertama yaitu posisi membuat merasa bersalah dengan berkata, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Dan yang kedua yaitu posisi sebagai teman dengan berkata, tolong bantu ibu ya. Pertanyaan yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika saya menjadi Pak Hasan, sudah sangat baik langkah yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi. Namun dalam kasus tersebut, Ibu Santi belum melakukan langkah menstabilkan identitas, sehingga belum memperlihatkan penyebab Pipi dan Natali berbuat salah. Ke depan, langkah segitiga restitusi
diharapkan bisa dimaksimalkan dengan peran kontrol sebagai manajer. Kemudian kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua, saya juga akan membacakan secara singkat saja. Pada kasus yang kedua ini, Sabrina yang terburu-buru datang ke sekolah, sehingga Sabrina datang ke sekolah menggunakan warna sepatu yang salah dan mendapat teguran dan hukuman dari Pak Lukman. Pada kasus kedua ini muncul juga beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Hasil diskusi kelompok kami, ada dua posisi yang diambil oleh Bapak Lukman. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam dan warna sepatu? Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Dan indikatornya yaitu menggunakan hukuman verbal dan juga menggunakan suara tinggi dan menghardik Sabrina. Posisi yang diambil oleh Bapak Lukman yang kedua yaitu posisi pemantau. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Dan indikator pada posisi pemantau yaitu bertindak sesuai aturan dan menggunakan suara nada datar. Kemudian pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina dan kemudian jelaskan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Sabrina, mengapa datang terlambat? Kemudian, mengapa tidak menggunakan sepatu sesuai peraturan sekolah? Dan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Sabrina, tentu kamu punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu hitam. Kemudian, Sabrina, nampaknya kamu terburu-buru supaya tidak terlambat sekolah ya. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Sabrina, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah disepakati. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Pertanyaan yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan yang pertama yaitu adalah disiplin. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, kesederhanaan. Yang keempat, kesetaraan. Dan yang kelima, komitmen. Pertanyaan yang keempat, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jika saya menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut, saya akan mencari tahu informasi permasalahan yang telah terjadi. Setelah itu, membimbing dan memberikan solusi untuk bertindak sebagai posisi manajer dan menyelesaikan permasalahan siswa dengan menggunakan metode restitusi. Pada kasus yang ketiga, di sini Ibu Dani yang menegur Fajar yang bermalasan dan tidak memperhatikan saat pelajaran bahasa Inggris di kelas.
Pada kasus ketiga, muncul beberapa pertanyaan yang terjadi pada kasus ini. Untuk pertanyaan yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Hasil diskusi kelompok kami ada dua posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani. Yang pertama, posisi penghukum dengan berkata, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali, perhatikan. Sudah sana, duduk. Dan yang kedua, yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Dengan berkata, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Pertanyaan yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kebebasan, yang kedua kasih sayang, dan yang ketiga rasa ingin diterima. Pertanyaan yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Pertanyaan yang akan Ibu Dani lontarkan yaitu yang pertama, Fajar, tahu kan konsekuensi apa yang harus dilakukan apabila tidak memperhatikan saat pembelajaran? Kemudian yang kedua, Fajar, kamu tahu kan peraturan yang ada di kelas itu apa saja? Itu kemudian pertanyaan yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jika saya menjadi kepala sekolah di sekolah Fajar, saya akan melakukan pendekatan personal dengan memanggil Ibu Dani dan Fajar di waktu yang tidak bersamaan untuk mencari informasi permasalahan yang telah terjadi. Setelah itu, bertindak sebagai posisi manajer untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibu Dani dan Fajar menggunakan tahap-tahap restitusi. Dan kemudian juga saya melakukan home visit dengan orang tua Fajar jika apa yang Fajar lakukan di sekolah berhubungan dengan permasalahan keadaan di lingkungan rumah. Dan selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang muncul pada kasus 4 ini. Pertanyaan pertama di kasus 4. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang dipraktikkan Ibu Suti adalah posisi manajer, karena Ibu Suti melakukan langkah-langkah segitiga restitusi untuk mengatasi masalah Anto dan Dino. Pertanyaan yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah penting. Apa yang kamu lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas? Kemudian Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Pertanyaan yang ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Coba jelaskan. Nilai-nilai kebajikan yang pertama yaitu bertanggung jawab, saling menghormati, mandiri, dan saling menghargai. Refleksi. Dari kasus 1 sampai dengan kasus 4, kita ditunjukkan pada beberapa contoh posisi kontrol yang dilakukan oleh guru dalam menangani kasus pada muridnya.
sangat banyak memberikan pengalaman dan manfaat, dapat menjadikan pribadi yang bijak dalam melihat permasalahan, mengedepankan musyawarah dalam mencari solusi, serta belajar menjadi manajer yang baik. Budaya positif yang diterapkan di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang posisi guru sebagai penuntun, mampu memaksimalkan terlaksananya budaya positif dalam lingkungan kelas, sekolah, maupun masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.